Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Bang Ari dalam konten bedah buku ya. Nah, konten ini adalah bagaimana kita akan membahas bedah buku Reformasi DK yang kali ini dengan judul memperluas jaringan lembaga dakwah. Sebenarnya nggak cuma lembaga dakwah sih, bisa lembaga-lembaga lainnya juga pastinya gitu ya. Oke, kita harus paham dan tahu bahwa salah satu tujuan dibentuknya lembaga dakwah adalah kita memiliki tujuan ukhuwah Islamiyah dan juga perekat umat. Tidak hanya umat Islam, tapi juga umat-umat agama lain. Gitu. Karena kan kita Islam sebagai rahmatan lil alamin, gitu ya. Kita buat seluruhnya, buat semuanya, gitu ya. Nah, bagaimana cara-cara, gitu ya, yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperkuat umat juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah, gitu ya, dalam konteks ini. Nah, cara pertama adalah bagaimana kita bisa membuat daftar, maksudnya jaringan-jaringan kita. Gitu. Jadi di list banyak ya, mau teman-teman mau ke pers, mau ke pemerintah, mau ke komunitas gitu ya, dan seterusnya. Sebanyak lagi ya. Bikin daftar sebanyak-banyaknya gitu ya. Baru kemudian kita prioritasnya apa nih dari semua itu. Oke, setahun ini kita prioritas karena isunya banyak, kita fokus di pers dulu deh gitu. Atau ini sama pers sama pemerintah gitu ya. Isu berikutnya, tahun berikutnya kayak bakal ada isu ini. Nah, kita coba inventarisir gitu ya. Kira-kira kita sudah membuat daftar banyak, kemudian kita buat prioritasnya gitu. Kira-kira selama setahun ini kita mau ke beberapa institusi, beberapa komunitas, beberapa pemerintah gitu ya. Kita punya prioritas. Jangan sampai banyak list tapi kita nggak punya prioritas, akhirnya kita nggak berangkat gitu ya, nggak berangkat. Nah, kemudian kita harus mencari informasi orang terdekat. Jadi kita memaksimalkan jaringan-jaringan personal kita dengan alumni, dengan sesama pengurus, bahkan orang-orang yang mungkin alumni yang sudah agak lebih senior banget gitu ya. Lalu kita manfaatkan. Karena apalagi kalau teman-teman punya hubungan baik dengan alumni, itu biasanya membuka pintu-pintu rezeki baru dan juga membuka peluang-peluang baru gitu ya. Makanya kenapa dari poin 1, 2, 3 ini sebenarnya salah satu tujuannya bagaimana kita membuka peluang ya. Kita membuka peluang baru. Nah, salah satu peluang barunya adalah menjalin kerjasama. Bisa bikin sponsor, sebagai mitra gitu ya. Bikin pelatihan bareng gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita punya hubungan yang baik ya, maupun yang baru kita bangun, maupun yang sudah kita maintenance dari lama, atau bahkan dari sebelum-sebelumnya udah kita maintenance secara baik gitu ya, dalam hal ini. Nah, inilah cara-cara buat kita bagaimana kita bisa memperluas jaringan lembaga dakwah gitu ya. Lagi-lagi salah satu niatan baiknya bagaimana kita bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan juga perekat umat. Dengan cara-cara tadi ya, ada 4 poin yang insya Allah sederhana saja gitu ya. Membuat daftar, prioritas, mencari informasi orang terdekat gitu ya, dan juga kita menjalani kerjasama. Karena jangan sampai kita bikin acara untuk kita, dari kita, oleh kita gitu, itu kita capek sendiri. Makanya kenapa butuh kita jalin kerjasama, kolaborasi gitu ya, biar tidak hanya bermanfaat bagi sesama anggota lembaga atau bahkan cuma sampai mahasiswa doang gitu ya, tapi juga punya efek yang lebih, efek yang berganda. Makanya kenapa salah satu poin ini dari sini adalah kita punya dampak yang lebih besar atau dampaknya lebih luas gitu ya, mereka lebih luas. Kita punya hubungan dengan pers, publikasi kita makin luas. Kita sponsor, kegiatan kita bisa makin variatif, bisa makin inovatif, bisa makin kreatif. Bikin pelatihan juga kita juga bisa akhirnya membuat orang punya soft skill yang lebih banyak gitu, dan juga membantu mereka buat punya lebih skill dari yang mereka dapatkan cuma hanya di kuliah, tapi juga mereka bisa dapatkan di luar kuliah gitu. Nah, baik, itu saja yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa teman-teman lakukan di kampus masing-masing. Selagi kuliah, manfaatin waktu sebaik-baiknya selama 4 tahun. Perluas jaringan secara personal maupun secara kelembagaan, karena itu insya Allah akan berguna ketika teman-teman lulus gitu ya. Ketika teman-teman masuk ke kehidupan pasca kampus gitu ya. Itu saja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.